Beberapa hari yang lalu saya baca berita bahwa Presiden Donald Trump itu memecat Kepala Biro Statistik Tenaga Kerja karena beliau nggak suka angka lapangan kerja di AS disebut turun sama Biro Statistik ini. Saya rasa semua masyarakat Indonesia pasti bisa relate ya, karena pasti pernah lah lihat orang yang kayak Presiden Trump ini dapat data yang nggak sesuai dengan ekspektasinya, malah yang disalahin yang ngumpulin datanya. Bahkan kadang lebih milih bikin tim data sendiri supaya datanya bikin dia seneng daripada pakai data resmi gitu. Jadi meskipun mayoritas data bilang A, kalau tim datanya internalnya itu bilang B, yang dipercaya yang B. Nah, sebagai data analis, saya mau ngasih tips nih buat kalian dan mungkin kepala biro statistik yang baru di AS kalau punya atasan kayak Presiden Trump ini. Dan sebenarnya ini tips dari pengalaman saya sebagai BNI juga gitu, karena ya kita sering lihat yang kayak gini gitu. Pertama, kita bisa framing dengan hal yang positif. Misalnya masalah lapangan kerja yang turun tadi. Jangan di framing lapangan kerja yang turun, tapi penyebabnya kenapa kok bisa turun gitu. Dan kita bisa framing secara positif. Misalnya nih, perusahaan menggunakan AI, kemudian perusahaan-perusahaan tersebut melakukan efisiensi tenaga kerja. Nah ini kan sebenarnya sama. Kita sama-sama bilang lapangan kerjanya turun gitu. Cuman yang satu kita kemas bahwa AI-nya, penggunaan AI meningkat. Perusahaannya melakukan efisiensi tenaga kerja. Nah, jadi kita nggak perlu bohong soal datanya. Kita tinggal framingnya gimana aja gitu. Itu yang satu. Atau yang kedua nih, ini cara yang sering dipakai oleh media Indonesia, yaitu adalah memainkan range atau rentan data. Misalnya ini data A sama data B, kalian lihat. Di data A dan data B ini kelihatannya beda, padahal sebenarnya dua-duanya data yang sama. Cuman bedanya yang satu ini dia menggunakan range dari 0 sampai 100, sementara yang satu ini kayak waris, dia langsung dari 95%. Nah, dengan menggunakan range data yang beda ini, kita bisa membuat seolah-olah perubahannya itu nggak signifikan. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan lah. Kayak misalnya pemerintah waktu MBG gitu. Mereka bilang cuma 200 siswa yang keracunan dari jutaan siswa gitu. Nah ini kan mengerdilkan 200 itu karena baseline-nya itu dibedain gitu. Terus yang ketiga ini yang paling favorit lah buat BPS. Dan Biro Statistik Amerika ini wajib belajar soal ini, yaitu diturunin aja standarnya. Jadi seolah-olah datanya itu justru naik. Misalnya dari 100 lapangan kerja itu kita cuma mencatat lapangan kerja yang di atas UMR. Yaudah kita turunin standarnya yang di bawah UMR, bahkan mungkin cuma sepertiga dari UMR kita catat dan kita tunjukin, oh Pak, lapangan kerja di Amerika meningkat. Padahal standarnya yang kita turunin.